Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Seperti pagi ini kami bersama-sama ada dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan semakin dalam kami masuk dalam hadirat-Mu, di sana juga kami pahami dan mengerti berkat-berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu rapi dengan urapan yang baru, sehingga setiap yang diberitakan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Siapa yang berdoa itu? Dari mahasiswa. Shalom. Shalom. Ada lagi. Shalom. Shalom. Ya, baik. Jadi sekarang sudah banyak. Nah, saya lihatkan firman juga keras gitu dalam maksudnya. Ya, kita langsung saja. Ini berapa menit Pak? Bagi saya 40 menit. 40 menit. Mantap. Ya, oke. Baik. Kita buka Kejadian 2 ayat 7 sampai 9. Kejadian 2 ayat 9. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Sudah ketemu? Amin. Mari saya sambut semua, kita sama-sama berdiri. Akan untuk membaca kitab suci atau firman Tuhan. Oke, hitungan yang ketiga nanti kita akan bacakan bersama-sama, yaitu Kejadian 2 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Ya, baik. Hari ini tema kita yaitu ada untuk Tuhan. Nah, ini ada guru bahasa daerah. Ya, ada untuk Tuhan. Kalau kita lihat saudaraku dalam kejadian ini, dalam kitab Kejadian 2 ini, di sana tadi dikatakan ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah, ketika itu dan saat itu, di saat mana itu kan? Ini sebagai mahasiswa ataupun yang sudah selesai nanti menyelesaikan S1 di tempat ini untuk paham akan hal ini. Nanti dalam mata kuliah eksposisi Anda akan pelajari di eksposisi 1. Nah, ketika itulah Tuhan Allah. Nah, menjadi pertanyaan kan di sini, kapan itu? Ada yang bisa menjawab? Ketika itu sih maksudnya kapan kira-kira Tuhan menciptakan manusia? Atau mungkin di musim apa? Mungkin saudara tahu tahunnya boleh. Ya, coba kita baca ayat 6-nya. Ada satu orang yang bisa baca. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Nah, saya bisa menyimpulkan kapan itu? Dingin. Di musim? Di musim, ya, musim dingin. Kalau mungkin di sana itu musim apa namanya ya? Musim semi ya, atau awan turun. Kalau di Indonesia ini mungkin musim hujan. Ya, karena di sana ada 4 musim, kemungkinan ini di musim semi atau musim salju, tapi apa? Musim gugur. Ya, musim gugur seperti itu. Jadi lagi dingin-dinginnya lah saat itu suasana. Ada awan menebal dan awan itu memenuhi bumi. Nah, disitulah diciptakan Tuhan manusia itu. Tetapi diciptakan saudara bukan di dalam air.
air, bukan di udara, tetapi di darat. Maka dikatakan di Eden. Eden itu artinya polak dalam bahasa Batak. Ada tahu bahasa Batak ini? Polak? Polak. Siapa yang Batak ini? Apa arti polak itu? Ladang, tahu ladang? Apa itu ladang? Kebun. Yaitu kebun yang tidak berair, gitu ya. Beda dengan sawah. Kalau sawah berair. Nah, maka manusia itu tidak diciptakan di dalam air atau di sawah, bukan manusia amfibi atau makhluk amfibi, tapi manusia itu makhluk darat, sama dengan ciptaan yang ke 5,5. Apa itu ciptaan yang 5,5? Nah, ini dulu sekolah Ustaz nanti. Binatang darat tahun hari keberapa diciptakan? 5. Hari apa? 5. Yang kencang jangan dulu. Hari ke? 5. Hari ke-5. Berarti lulus toh. Coba buka kitabmu. Kita harus jelaskan ini. Ayat Kejadian 1. Kejadian 1. Coba Pak, seorang yang membaca bantu saya, yaitu ayat yang ke-22, 23 dan 24. Siapa? Baca ya. Sekarang. Kejadian 1 ayat 23 sampai 24. Ya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Sebentar, itulah hari ke-5. Berarti selesai penciptaan hari ke-5 tak? Itu selesai atau akan mulai? Selesai. Baru masuk pada hari ke-6 atau ciptaan ke-6. Yuk, apa yang diciptakan? Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Stop. Apa diciptakan di sini? Binatang ternak kan? Hari yang keberapa itu? Siapa yang bilang tadi hari ke-5? 5,5. Siapa yang bilang tadi hari ke-5? Maka teliti hati-hati baca Alkitab ya. Jadi memang nggak salah, Anda pun nggak salah. Di buku-buku agama Kristen SD, SMP, SMA pun demikian dituliskan. Nah, Anda inilah yang perlu nanti memperbaiki, membuat buku, menuliskannya sesuai dengan Bible, sesuai dengan Alkitab, menunjukkan Anda memang seorang sarjana. Karena memang banyak guru-guru sekolah minggu kita, karena dia lama pengalaman di gereja, dia angkat menjadi guru sekolah minggu tanpa pernah belajar teologi. Itu pun mereka itu tidak bisa kita salahkan. Persoalannya ketika Anda mulai studi tetapi sampai tamat nantinya masih belum paham itu apa kata dunia, itu persoalannya. Jadi pada hari ke-6 itu ada 2 periode. Yang periode pertama atau 5A yaitu penciptaan ternak, binatang-binatang darat. Pembagian kedua B yaitu manusia. Maka manusia dan ternak itu hampir sama, hanya satu bedanya. Coba kita lihat, ya kan? Manusia, binatang punya rambut, binatang punya enggak? Punya. Binatang punya mata, manusia punya enggak? Punya. Manusia punya pengecapan, binatang punya enggak? Punya. Binatang punya kulit, manusia punya kulit enggak? Punya. Manusia punya tulang, binatang punya enggak? Punya. Binatang punya nafas dan hidung, manusia punya enggak? Punya. Ternyata semua yang dimiliki binatang itu dimiliki manusia. Maka karena memang pada hal yang sama diciptakan. Tetapi jangan katakan bahwa binatang-binatang itu adalah ciptaan atau eksperimen Tuhan masuk pada penciptaan manusia yang sesungguhnya. Tidak. Jadi binatang itu bukan ciptaan yang gagal. Bukan. Memang ya binatang, manusia. Jadi memang semua manusia atau binatang pun, binatang itu ada kesamaan dengan manusia. Manusia bisa marah, binatang bisa marah enggak? Bisa. Binatang bisa nangis enggak? Bisa. Anda bisa nangis? Bisa. Anda bisa sedih? Bisa. Pernah Anda melihat binatang sedih? Pernah. Anda bisa menangis mengeluarkan air mata? Pernah Anda melihat sapi atau anjing mengeluarkan air mata? Pernah. Betul ada. Jadi kemiripan ada, hanya satu
bedanya apa? Nggak ada. Imago Dei. Lalu Tuhan Allah, ayat 7 tadi dikatakan apa? Ketika itu Tuhan Allah menghembuskan manusia itu, membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nefas, dalam bahasa Ibrani nefas. Nefas dalam bahasa Latinnya adalah imago Dei. Cuma imago Dei. Imago Dei. Nefas. Nefas. Bahasa Ibrani-nya, bahasa Latinnya adalah imago Dei. Nah, inilah yang diberikan kepada manusia itu perbedaan yang tidak diberikan kepada hewan. Maka ketika imago Dei ataupun nefas itu lepas dari manusia, karakter binatang dan manusia sama, justru lebih jahat, lebih garang, lebih ganas manusia. Kalau binatang makan, contohnya ada harimau makan kambing, wah ganas banget kalau kita lihat, ya kan? Tapi lihatlah, harimau tidak pernah makan rumput atau makan dedak. Makan dedak? Atau makan ampas tahu, tahu apa tahu? Tahu. Ya, kalau yang pernah berternak babi tahu itu. Dia nggak mau makan itu sudah. Tapi kalau manusia apa? Semua berkaki 4 dimakan. Meja pun kalau bisa direbus saudara. Ya, semua dimakan. Dan di pasar setiap hari pembunuhan. Tidak ada dikatakan ganas atau apa. Memang sudah karakter manusia seperti itu, menguasai para makhluk. Nah, persoalannya tadi kalau imago Dei itu hilang, tidak ada, maka sesungguhnya manusia itu lebih jahat daripada hewan. Nah, saudara, tadi tema kita adalah dikatakan di ayat pertama, Yeser Adonai Elohim En Adam Yapar. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan Allah Adonai Elohim dengan kreasi Yeser. Jadi ada seperti seorang penjunan atau seorang pembuat periuk tanah. Dia mengolah seperti itu. Maksud daripada Yeser itu ada kreasi. Berbeda tadi dengan binatang. Binatang hanya haya wa haya, kun fayakun dalam bahasa Arabnya. Haya wa haya dalam bahasa Ibrani-nya. Jangan jadi. Binatang diciptakan, dikatakan tadi apa? Ayat 25 tadi gimana? Ayat 23 ya. Ayat 23 tadi dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup. Berfirman, dabar Elohim, logos koteos, bahasa Yunani-nya. Berfirman, maka jadilah. Abrakadabra, jadi maka jadilah. Saudara pernah dengar kata abrakadabra? Pernah. Hah? Pernah. Mungkin kalau Anda akan ucapkan itu di gereja, sihir kan begitu kan? Saudara tahu bahasa apa itu? Itu adalah kalau Anda ucapkan di dalam Alkitab ada abrakadabra, itu kita biasa. Kenapa? Itu bahasa Ibrani. Jadilah seperti perkataan. Kalau di dalam majalah Bobo, siapa itu yang sering menyebutkan itu? Masanya kali ya. Nirmala. Ya, Nirmala dia yang sering membantu. Ada yang susah, lalu dibantu, gitu ya. Abrakadabra, maka jadi sesuatu yang baik untuk membantu orang. Datang si nenek sihir pakai sabu loh. Mengajar, begitu. Simsalabim, dia merusak. Tahu bahasa apa itu simsalabim? Itu bahasa Timur Tengah. Katanya yang merusak sesuatu yang baik itu simsalabim. Itu nenek lampir kan kalau ini apa ya? Ya, nenek lampir, nenek sihir gitu ya. Jadi manusia itu ada diciptakan dengan kreasi. Jadi kalau ada untuk Tuhan maksudnya, next. Yang pertama adalah kita ada bukan karena kebetulan. Jadi manusia ada bukan karena kebetulan, ada karena memang kehendak Tuhan diciptakan dengan yasar tadi, yaitu dengan kreasi. Jadi saudara ada, jangan pernah menyesali, aku gak pernah minta lahir ke dunia ini, mamaku, papaku yang tertawa-tertawa, maka aku lahir. Jangan katakan, kenapa mama suruh aku, kenapa papa suruh aku? Kayak pembantu aja. Aku gak pernah diminta dilahirkan. Saya katakan saudara, Anda lahir bukan suatu kebetulan, tapi rancangan Tuhan ada dalam kehidupan Anda. Amin. Amin. Ada maksud Tuhan. Kalau saudara
tidak pernah diminta dilahirkan, maka ini tidak dilahirkan. Sama seperti binatang itu, hanya iseng saja cuma mengatakan jadi, maka jadi. Haya jadi, abrakadabra jadi, iseng doang bisa jadi. Tapi saudara, saudaraku, itu dicipta dengan kreasi, dengan idenya Tuhan. Biasa. Dan dibentuk dari bahan baku yang ada. Kalau binatang tadi hanya mengatakan haya jadi, abrakadabra jadi, kling jadi. Nggak ada modalnya, hanya modal ngomong doang. Tetapi Tuhan di sini, saudaraku, menggunakan dari apa bahan bakunya? Dari yang pernah diciptakan, yaitu bumi, dari tanah. Lalu dia ambil tanah itu, lalu digulung, ya sepertinya begitu. Walaupun tidak seperti itu, tapi ada kreasi Tuhan. Dan bentuknya tunggal. Yapar apa? Manusia tidak tercipta dari debu emas, tidak tercipta dari debu batu keras kepala, tercipta dari debu berlian jadi sombong, tetapi dari debu diperjelas. Yapar mah dari debu tanah yang tak berarti. Anda injak-injak, mungkin di kaki ada debu saja. Tunggal lagi satu biji debu. Jadi manusia itu sesungguhnya tidak ada perlu disombongkan. Karena kenapa? Kita ini tidak terbentuk dari debu emas, debu berlian, debu baja atau yang tidak berarti. Namun saudaraku, walaupun dari debu yang tidak berarti, tak kala manusia itu benar-benar mau mengenal penciptanya dan jatuh ke dalam dosa dan berdosa, ia pun rela, saudaraku, memberikan nyawanya demi manusia yang tak berarti. Disinilah hebatnya Tuhan kita. Ia mau menyelamatkan dengan cara mengorbankan dirinya, supaya manusia itu melihat pengorbanan Tuhan itu, maka ciptaan itu pun mau berkorban untuk mengasihi dia. Jadi saudaraku, manusia itu ada bukan karena suatu kebetulan ada, tetapi ada rancangan Tuhan, ada kreasi Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, next. Bila semua ada, adalah kita ada sesuai dengan rancangan Tuhan. Why Adonai Elohim Gan Beser, maka dari manusia itu lalu ditempatkan. Tatkala manusia itu ditempatkan, saudaraku, itu tidak berkeliaran begitu saja seperti binatang. Disinilah terlihat betapa hebatnya, spesialnya manusia itu, karena memang diciptakan dari idenya Tuhan, dari kreasi, maka ia pun ditempatkan di satu tempat yang khusus. Kalau dalam bahasa Inggris disebut garden. Banyak pun teolog-teolog menerjemahkan garden ini adalah suatu taman yang indah, banyak bunga-bunga, kupu-kupu dan lain-lain, yang menyenangkan, menyejukkan, dan serba ada di dalamnya. Spesial, tidak seperti binatang tadi, haya, abrakadabra, jadi belum langsung berkeliaran ke kemana, masa buruk. Karena memang itu karakter dibuat untuk binatang itu. Tetapi manusia, saudaraku, mereka ditempatkan di suatu tempat yang begitu indah, nyaman, banyak buah-buahan. Di sana mereka tidak berkekurangan, sehingga seakan-akan dikatakan apa? Gan Eden adalah dalam bahasa Yunani Firdaus. Yesus pernah mengatakan di perjanjian baru, hari ini engkau bersamaku ada di Firdaus. Berarti tak kala dikatakan ada Firdaus, dan Firdaus itu dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani adalah Eden. Berarti Firdaus itu sangat menyenangkan. Taman Eden itu menyenangkan. Betapa spesialnya ternyata manusia itu. Tatkala kita sadari kita ini adalah orang yang spesial, diciptakan atau dihadirkan oleh Tuhan, karena memang ada rancangan-rancangan yang begitu luar biasa Dia inginkan ada di dalam kehidupan kita. Seperti hari ini Anda di tempat ini. Anda harus sadari, tatkala Anda ada di dalam IKSM ini, saya percaya ada suatu rancangan Tuhan yang begitu hebat yang ingin Tuhan taruh di dalam kehidupan. Amin. Amin. Saya tidak tahu, bisa saja Anda nanti menjadi seorang gubernur di sini. Kita nggak tahu. Bisa wali kota, bisa anggota DPR. Dulu mahasiswa STT setia ada seorang wali kota di Papua, mahasiswa kita dulu. Ya, sehingga dia melihat
Dia naik terus saudaraku jadi apa? Jabatannya, dia mengambil saat itu mahasiswa di sana untuk apa? Menjadi guru agama. Banyak juga di Nias itu, banyak teman-teman saya orang-orang hebat, orang-orang politik, orang-orang partai banyak sekali, anggota DPR ada, banyak orang-orang teologi. Ya kalau dikatakan tentara sudah kalian lihat, Pak, dosen kalian ada tahu? Iya kan? Ada siapa namanya Pak? Pak Beti. Ya teman-teman saya juga banyak tentara dan polisi, bahkan ada satu kementerian, dia sekarang Silent 3. Ada juga di Komdak kepolisian. Gelarnya apa? STH. Ada yang SPD. Kok bisa di kementerian? Sekarang saudara jangan pandang ketika Anda dulu seperti apa STH. Sekarang kesetaraan sarjana itu sama, saudara. Banyak yang sekuler, orang-orang STH. Teman-teman saya di tentara, polisi di Komdak. Ketika dulu saya masih naik motor, saudaraku, saya sering lalu-lalu mengajar di dekat Komdak. Ada seorang polisi begitu siap-siap setiap hari. Nah, sedih pagi ya. Tapi ketika saya kenal, kayak saya kenal gitu. Saya kenal, nggak enak nyapa kan dari jauh. Suatu saat saudara, mogok itu motor, saya dorong begitu. Dia bilang, Pak, kenapa Pak? Kan gitu, sama-sama nggak pakai helm, dia juga hanya pakai segitu. Bocor nih Pak. Oh, dari pikir aja Pak, supaya nggak macet Pak, pikir Pak. Masalah gitu, kan saya pakai helm. Udah dikasih hobi ya? Bapak siapa? Bukan, saya David. Waduh, jadi polisi. Satu kelas, kok bisa? Nah, saudaraku, ada rancangan Tuhan ketika Anda ada di tempat ini. Ada rancangan Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa. Mungkin Anda saat ini kelihatan culun-culun begini tuh. Kita nggak tahu bagaimana masa depan Anda. Karena saya lihat orang-orang yang hebat-hebat banyak sekali yang sudah jadi orang, saudara. Selama ini nggak tahu jadi apa. Dia jadi orang, saudara. Ya, di Papua itu banyak sekali. Banyak sekarang di Papua. Bahkan di daerah-daerah juga banyak. Sehingga saudara harus bertanyakan kalau Anda belum menyadari ada rancangan Tuhan dalam kehidupan Anda tatkala Anda dipanggil di tempat ini. Pertanyakan Tuhan, benar nggak sih Tuhan aku dipanggil di sini? Gelagat-gelagatnya Anda ketika Anda dalam keseharian Anda, seringkali Anda tidak sejahtera menghadapi orang-orang yang lain. Ketika Anda menghadapi bapak asrama, ketika menghadapi orang gabung, ketika menghadapi pelayan. Kenapa? Karena memang mungkin Anda tidak ada amin. Tetapi Anda merasa sejahtera, damai, atau Anda lawan itu. Aku percaya ada rancangan Tuhan yang hebat dalam kehidupanku. Maka aku jalan. Coba lihat dalam keseharian. Ada berontak. Dua kemungkinan. Pertama, pertanyaan kembali. Kedua, harus kau lawan. Percaya kau punya rencana. Kalau tidak, saudara, seperti orang masuk teologi atau jadi hamba Tuhan, seperti mencari ilalang. Di sini tahu ilalang? Daun ring, tahu? Laut, tahu ilalang? Anda kalau cabut ilalang dengan pegangnya pelan begini gimana? Tangan kanan gimana? Terluka. Beset toh? Anda harus kekep kencang, pegang tarik dengan sekuat tenaga, jangan sampai lopos. Copot ya, harus begitu. Begitu juga dalam pembentukan saudara. Saudara harus yakinkan diri Anda, tanya kepada Tuhan, Tuhan aku benar nggak sih terpanggil di tempat ini? Kalau memang Anda masih ragu, tapi saya melihat saudara Anda itu ragu. Hanya masalah waktu saja. Ya, apakah Anda mau di tengah jalan atau terperosok? Atau memang jalan terus walaupun terperosok, jalan itu Anda jalan terus. Ya, dulu saya waktu baru kuliah saya kan pendeta. Wah, setahunya saya orang-orang tengah satu kuliah itu malaikat semua. Iya. Nggak tahu di sana di dalam banyak sarang penyanyi. Segala macam karakter yang aduh. Bikin kita jengah ya, kapok rasanya mau kabur saja. Berkali-kali ingin kabur. Papa bilang jangan.
papa. Nah akhirnya papa mempertahankan kredit papa sebagai pendeta. Akhirnya lama-lama saudara, saya semakin goyah, semakin tersiksa, semakin goyah, tersiksa. Kenapa? Saya tidak bisa mengikuti bapak asrama. Saya tidak bisa mengikuti aturan asrama. Saya tidak bisa makan dengan begitu apa adanya. Saya tidak bisa tidur dengan diatur. Tersiksa sekali. Kenapa? Karena merasa saya memang tidak ada di dalam. Saya punya cita-cita dulu jadi apa? Saya ingin jadi dokter, kalau nggak jadi Mas Agabri. Tetapi akhirnya saya dikuatkan. Lalu kakak asrama saya mengatakan, saya akan tinggal di sana. Kamu nggak pendeta, tapi saya akan kepentingan khusus. Luar biasa, Pak. Tapi kenapa kamu begini? Coba kamu tanyakan lagi pada Tuhan. Kalau minta ampun pada Tuhan, kalau nggak tantang persoalan-persoalan itu, ikutin. Memang sakit sekali. Oh, kalau bapak asrama tidak, kakak asrama tidak. Karena apa? Diguyur. Kalau yang kakak asrama laki-laki yang bangunin, tempat itu gini. Dibangunin jam 4 pagi. Di sini nggak pernah tahu. Bapak asramanya lembut. Bapak begitu malah diguyur. Dan saudaraku, kita ada dihadirkan Tuhan dalam kehidupan ini. Ada suatu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Next, ketiga. Wa yakamman Adonai Elohim Maha Adam. Lalu Tuhan Allah, apa ayat ketiga tadi dikatakan? Ayat 9. Diciptakanlah segala makanan yang ada. Lalu Tuhan Allah menciptakan segala makanan-makanan baik untuk dimakan. Nah, ternyata saudaraku, seringkali kita tidak menyadari dalam pembentukan kita sebagai hamba Tuhan, pembentukan kita di dalam mengiring Tuhan, kita tidak sadar ada pemeliharaan Tuhan. Sehingga seringkali kita ragu, benar nggak siap dipanggil? Karena rasa nggak yakin, tersisa, aku nggak bisa hidup makan dengan ini, aku tidak bisa hidup tidur dengan diatur, aku tidak bisa hidup dengan peraturan-peraturan. Padahal saudaraku, semua itu adalah langkah-langkah saudara mau naik tangga. Tangga itu tidak pernah Anda naiki. Bagaimana Anda mulai kelas? Bagaimana Anda selesai? Itu anak-anak kami. Saya saudaraku sangat berbeda anak yang asrama dengan non asrama saudara. Biasanya yang anak asrama itu lebih udah, lebih telaten, lebih militan daripada tidak. Angkat jempol saudara, kulit Anda. Tapi itu tahu saudara, masih panjang perjalanan Anda. Ya, ini semester 2. Ya. Demi semester bisa hilang satu persatu. Apakah Anda dalam daftar hilang? Kita tidak tahu. Tetapi tatkala itu mulai Anda tahu itu jejak-jejak untuk menghilangkan Anda, hentikan. Peraturan kita tidak boleh pacaran dulu toh, itu nggak Pak ya, nggak boleh langsung nanti Anda dipulangkan. Karena Anda pacaran itu adalah salah satu karantina membentukkan karakter mental Anda. Jadi percayakanlah, bayangkan sama orang tuamu di sana, Pak, Mas, walaupun aku jauh dari mama papa, percaya deh, aku tidak seperti dulu di kampung. Tiap hari di rumah gara-gara pacaran. Di sana nggak boleh mak, diri-dirikan aja nggak boleh mak. Ketika saudara katakan itu kepada orang mamamu, itu dia langsung tenang. Kenapa dia bayangkan dulu di depan orang tuanya aja nggak jelas, susah diatur dong. Bagaimana dia tetap dia nggak ngerti suasana asrama. Apalagi orang tua Anda belum pernah memahami tentang teologi atau dunia asrama. Dia kan khawatir. Dia katakan maaf, kalau mama aku dulu di rumah susah diatur, seringkali bohong pada mama gara-gara mau ketemu dengan pacar. Sekarang nggak boleh mah, diri-dirikan aja nggak boleh mah. Oh jangan pegang tangan mah, dekat-dekat aja nggak boleh mah. Nah ketika itu saudaraku, itu mau terjadi kepada Anda, itu adalah sinyal. Tahu sinyal? Dosa itu katanya sini, dosa itu katanya indah, dosa itu enak.
justru itu yang membawa kepada kebinasaan. Ada waktunya. Nih, ada di sini namanya, siapa namanya? Saya lupa namanya. Pak Yandro. Itu sekarang udah ada SIM-nya, ya kan? Kalau kemarin-kemarin dia juga begitu. Sampai semester 7 udah boleh pacaran. Jadi antri pasarannya tau? Wajib. Kalau enggak, ada kena skors. Karena sudah banyak yang terjadi seperti itu di sini. Nah, itu adalah bagian. Nah, ketika kita ada, saudara, kita ada untuk diperlengkapi untuk menjadi mempelai Kristus atau rancangan-rancangan Tuhan. Ini yang seringkali tidak kita sadari. Tidak kita sadari. Padahal pembentukan di dalam asrama adalah pembentukan karakter. Tatkala Anda berhadapan dengan dunia sekuler nanti dalam pekerjaan Anda, maka Anda tidak lagi diragukan atau tidak perlu dicurigai dan perlu takut. Maka di daerah kita, daerah dunia di sana, banyak sekali orang-orang teologi S4 dan SPD yang masuk di kantor-kantor. Saya sudah jalan dunia dari ujung ke ujung, bolak-balik begini dengan Pak Wikanto dengan Pak Moses. Kita jalan berapa gereja. Kita jalan 1 minggu, kita naik kendaraan, naik pesawat. Jadi tahu hari-hari berkata, ngobrol, tanya-tanya sampai banyak sekali. Nah, tatkala mereka menerima Anda, karakter Anda tidak diragukan lagi. Kenapa? Anda sudah dididik, dibentuk secara rohani. Justru Anda lah yang memberi bimbingan kepada teman-teman di sana. Justru seperti Anda inilah yang dibutuhkan di kantor. Maka saudaraku, ada rancangan yang indah yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Maka sadari itu. Ketika Anda datang di sini, bukan satu kebetulan, tetapi ada satu panggilan Tuhan. Jangan lihat karena bapakku miskin, karena bapakku susah, mamaku sekolah kerja. Mungkin kalau bicara tentang susah, satu ini lebih susah dari Anda. Kan anak pendeta, anak teguh sinode, untuk sekolah saja harus apa? Harus belum benar, batu, bikin jalan terang. Hari-hari libur, saya kerja. Hari-hari saya belum benang. Namanya kalau misalnya istilahnya keros, belum benang. Satu belum itu hanya Rp5. Belum benang los. Salah bukan? Anak ketua sinodi. Tidak curiga, tidak percaya. Dia memang kenyataan dulu. Tapi Anda lihat saudara, ini adalah berkat Tuhan. Kami ada 6 orang bersaudara. Semua minimal anak-anak bapakku yang pendeta yang miskin itu S2 minimal. Doanya doang kami terima, hepeng enggak pernah. Tapi itulah cara uniknya Tuhan, cara Tuhan memberkati. Ada rancangan Tuhan di dalam kehidupan orang tua kami saat itu, sehingga kami dididik begitu keras supaya kami memiliki masa depan yang baik. Karena janjinya apa? Di bagi saya, dia akan anak-anak yang setia itu akan diberkati sampai keturunan. Ada lagu bahasa Ibrani saya ciptakan. Kalau Anda mau lihat ketik Bernike Sihobi di Google, Nafsi Adnai. Jadi Mazmur 130 saya ciptakan. Itulah janjinya bagi setiap kita yang pegang teguh firman-Nya. Itulah janjinya bagi setiap kita yang pegang teguh firman-Nya. Jadi maksudnya kalau seorang anak, seorang orang tua memegang teguh janji Tuhan, pada akhirnya dia akan menjadi pemenang ataupun mendapatkan masa depan yang baik. Amin. Ini saudaraku ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup. Sama seperti Adam. Ketika mereka diciptakan, Adam dan Hawa itu manusia pertama diciptakan lalu dibentuk, ditempatkan di tempat yang serba ada. Persoalannya adalah apakah Anda mau masuk pada versi yang kedua Adam? Adam dan Hawa saudara itu dia tidak kuat terhadap godaan. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan berdosa hanya mereka sendiri, dunia ini terkurung. Dunia ini seisi dunia semua. Kalau Anda baca ayat selanjutnya di sini misalkan katakan ada onak dan duri, itu adalah virus sehingga manusia itu bisa mati. Viruslah sesungguhnya yang membuat manusia itu bisa mati. Maka semakin tua. Lalu saudaraku,
tatkala kita sadari bahwa ada rancangan-rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita, bagaimana kita merespon? Jalan keluarnya satu-satunya harus pasrah kepada Tuhan. Tuhan, aku pasrah. Bentuk aku sesuai dengan aku tidak mau terjadi dalam hidupku Adam yang kedua, atau Eva yang kedua, atau Hawa yang kedua. Aku harus sukses Tuhan dari tempat ini. Aku berharap Tuhan dari tempat ini. Aku akan hadiahkan itu gelarku nanti untuk mamaku, di mana Tuhan mamaku telah berakhir benar. Maka saudaraku-saudaraku kalau sudah tamat, hadiahkan lah. Sorry yang tidak ada lagi mama dan Tuhan. Situ tamat nggak ada lagi. Kalau masih ada saudaraku, seperti orang tua dulu, papa aku bilang ini, waktu tamat S2, Pak, aku sudah selesai S2. Ya, terus ya, kenapa? Apa kira-kira hadiah yang sanggup aku beli untuk Bapak sebagai tanda terima kasih? Tentu aja. Saya pikir, Bapak ini besar sekali harapannya. Gak ada aman. Masa sih? Atau kita jalan kemana? Atau kita ke Sumatera dulu atau kita nanti? Apa jawabnya? Nah, gua ini ya. Namamu itulah kaki. Itu yang membuat harum. Mendengar itu rasanya menangis. Ku lihat perjuanganmu selama 3 tahun ambil S2 hari ini. Aduh, bersusah payah di dalam program biblical studies. Begitu banyak. Ternyata perkataan apa yang saya dengar dari ayahku apa? Guarhima dia memang namamu itulah untukku. Aman karena gelarmu itu akan membawa harga diri. Tidak diterima. Enggak minta keluar ini. Ada yang pas batas ini tawar ini. Namamu itulah. Saudara sudah kesarjana, sudah mungkin selama ini mamaku, papaku kalau duduk di perkumpulan RT itu di belakang dengan menyanyi begitu, ya kan? Ada undangan. Tapi kalau saudara Anda sarjana, langsung zaman saya duduknya langsung gini. Dengan anaknya sarjana, sarjana ada andalannya. Tapi kalau Anda pulang dari sini gagal, apa yang diharapkan orang tua? Mamamu mungkin tidak mengharapkan kekayaan nanti. Nama itu saja. Kalau kau lihat, berbeda dengan anak bekerja, dia meninggalkan anaknya tidak susah seperti dirinya. Itu adalah sebagai suatu kebahagiaan juga. Saya orang tua, saya bisa merasa seperti anak. Kita berlama bekerja, situ dia kerja, rasanya plong. Aman satu, ada 3 lagi yang satu sudah bebas, rasanya plong begitu. Ya harapan itu satu. Saya pun hadiah, adik mau begitu. Kalau nanti mau, papa kalau mereka. Inilah sukacita orang tua. Jadi saudaraku, kita ada diadakan oleh Tuhan. Ada untuk memperlengkapi menjadi mempelai Kristus. Mempelai Kristus di sini maksudnya kita menjadi saksi, saudara menjadi saksi. Saudara-saudara inilah kami keluar nanti dari IKSM ini membawa nama IKSM, memberitakan Injil. Bagaimana kehidupan Anda, orang melihat luar biasa. Ini saudaraku yang disebut mempelai Kristus. Anda sudah mengharumkan nama Tuhan. Karena Anda dibentuk dan diberkati oleh Tuhan, maka Anda menjalankan apa yang Anda terima. Orang melihat nama Tuhan dipermuliakan. Karena ada rancangan-rancangan indah dalam hidup saya. Yang kedua saudaraku tadi, yang perlu Anda tanyakan. Yang pertama tadi, Tuhan apakah aku dapat? Yang kedua, Anda sebenarnya katakan, Tuhan pakailah aku sesuai dengan. Enggak harus diputus dulu, supaya tertanam benar-benar terpatri sejak awal panggilan itu kepada Anda. Sehingga saudara, di dalam perjalanan ini, perjalanan Tuhan memberkati. Kalau saya bersaksi saudara tentang kehidupan saya, bukan tidak percaya. Ya, saya anak pendeta Tosinode kampung. Ya, saya anak Tosinode di sana. Sejak lahir saya, papaku sudah membuka gereja. Soalnya harus senang. Kehidupan begitu susah. Tapi orang-orang kampung kami tidak percaya, sangat tidak percaya. Sampai mereka ketika sampai ada garis 3 begitu. Bahkan ada seorang ibu telepon saya,
Mama, kau kasih mikir. Iya, siapa ini yang aku omak tobangmu, maksudnya Budi atau apa? Budi itu apa ya? Matua. Aku Matua untuk dia satu rumahmu. Oh iya ya. Kenapa Matua? Aduh hebat kali kau sekarang. Aku kenal kau dulu siapa? Mamamu siapa? Tapi saudara itu apa yang terjadi? Saya ketika dia menang saya katakan, Matua ini semua berkat. Tanya ini dua-duai. Ayo coba kata doanya orang tuaku yang selalu datang pada kami, itulah yang itu. Jadi saudaraku yang kekasih, kesimpulannya yang pertama, kita ada tujuannya untuk kita ada saudaraku bukan karena kebetulan. Sadari kita ada di sini bukan satu kebetulan, karena ada panggilan bagi saudara. Yang kedua adalah kita ada dilahirkan Tuhan sesuai dengan ada rancangan Tuhan, sebagaimana Adam tadi saudaraku dirancang dari debu tanah yang spesial, berbeda dengan ciptaan yang lain. Nah, saudara saya percaya dan Anda harus beriman. Tatkala Anda dari sini, Anda sedang dibentuk oleh Tuhan. Ada rancangan begitu hebat dan luar biasa yang Tuhan ingin berikan kepada saudara. Sehingga rancangan-rancangan itu akan terjadi. Yang ketiga, saudara, Tuhan adakan kita supaya untuk diperlengkapi menjadi mempelai Kristus. Kita akan menjadi saksi. Keluar saudara dari sini, mengharumkan nama IKSM, membawa Injil, sehingga saudara, orang-orang melihat luar biasa, luar biasa. Akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan rancangan-rancangan Tuhan itu harus kita aminkan. Yang pertama tadi, pertanyakan apakah Tuhan aku benar-benar terpanggil. Kalau tidak, Tuhan aku mau dibentuk sesuai dengan kehendak. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini berbahagialah kita yang beriman. Tuhan, kiranya firman ini tertanam seperti di tanah yang subur, berbuah, dan buah yang dapat kita bagikan kepada orang lain, dan kita tetap menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Tuhan adakan kami di dalam kehidupan ini bukan suatu kebetulan, tetapi ada suatu rancangan-rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Dan di dalam rancangan itu Tuhan membentuk kami menjadi mempelai-mempelai, sehingga Tuhan nama-Mu kami permuliakan dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Meteraikan firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Interupsi. Tahu interupsi? Mohon waktu. Dua syafaat kalian sudah tersusun. Betul? Kalau diberikan tugas itu harus dipertanggungjawabkan. Tugas diberikan untuk dipertanggungjawabkan. Pembagian dua syafaat sebanyak 20 ini bagaimana dilakukan? Dijawab dari tempat saja. Dibagi per kelompok. Kelompok berapa kelompok sekarang? Sekarang mereka ada 14. Berapa kelompok sekarang? 4 kelompok. 4 kelompok. Tadinya 6. Iya. Jadi yang sudah ke Tanah Merah tidak lagi ikut. Tidak lagi ikut, tapi kita bagi lewat WA. Sekarang 4 kelompok berarti 5, masing-masing 5 kelompok doa. 5 kelompok doa.
segala sesuatu ada waktunya. Bahwa Tuhan Maha Kuasa memberikan petunjuk. Tuhan Maha Kuasa memberikan petunjuk terhadap doa kita. Dan kita punya hak bertanya. Ketika Tuhan bersama dengan murid-muridnya kan, Tuhan menjawabkan semua pertanyaan murid yang ditujukan kepada Tuhan, dijawab dengan baik. Maksud saya adalah bahwa kita secara pribadi mempunyai hubungan dengan Tuhan. Bahwa Tuhan menjawab adalah cara Tuhan menjawab. Tuhan tidak bisa kita atur bagaimana menjawab doa. Tapi Tuhan Maha mendengar doa kita. Tuhan Maha mendengar. Tuhan Maha mengetahui. Tuhan Maha hadir. Tuhan Maha besar. Tuhan Maha kuasa. Dalam hal kelima, hal itu tadi, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha hadir, Tuhan Maha besar, Tuhan Maha kuasa. 5 hak kedaulatan Tuhan. Dalam kemahannya itu, cara bagaimana Tuhan menjawab, dalam hal itu kita harus belajar, tekun, mendengar, mengikuti, dan selanjutnya. Karena Tuhan bukan seperti saya, bukan seperti kamu. Begitu kamu dengar, langsung kau nyahut. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dalam kemahaannya yang kita tahu itu, masih ada yang belum kita tahu, banyak yang belum kita tahu. Dalam kemahaan Tuhan itu, Dia berdaulat menjawab kita. Tapi kita punya modal. Berdasarkan kemurahan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada umatnya, kita punya modal untuk menanyakan, untuk menindaklanjuti doa dan permohonan kita kepadanya. Dan saya sudah berulang-ulang mengatakan itu, hanya tidak seperti sekarang mengatakannya, yaitu sejak terjadinya Paskah itu, maka kejadian Paskah itu lahir
kematian menjadi alasan kepada kita dilahirkan kembali. 40 hari 40 malam tambah 10 hari sampai hari Pentakosta kita merayakannya. Oleh karena itu, saudara pasti harus sungguh-sungguh, serius. Kalau kamu gak serius, 40 hari 40 malam Tuhan sudah bangkit, Dia masih tetap di bumi ini dan selalu berkomunikasi dengan murid-muridnya dan orang-orang yang Tuhan kehendaki. Serius enggak Tuhan? Sangat serius. Jadi Paskah itu sangat serius. Nanti kalau tahun depan kita kembali mengikuti peristiwa seperti itu, wanti-wantian, nanti wanti-wanti. Jangan kita lengah. Tuhan serius tidak langsung pergi ke surga. Maaf dulu saya. Antoni, ambil celana di bumi. Celananya jas kemarin ada di bumi. I'm sorry. Saya ngomong sekarang karena kalian perlu apa yang minta aku katakan. Udah lapar belum? Nggak terlalu keburu-buru ya? Nggak, ya kan? Tuhan sangat serius. Kenapa Tuhan tidak langsung pergi aja ke surga? Tetapi Dia menyediakan waktu 40 hari 40 malam untuk berkomunikasi dengan umatnya, baik di bumi maupun di surga. Karena umatnya Dia, umat Tuhan itu ada di bumi, ada di surga juga. Semua itu Tuhan gembalakan itu. Tuhan sangat serius. Sehingga kita mengetahui bahwa kita dilahirkan kembali atas pengampunan yang Dia berikan kepada kita, atas penebusan yang dilakukan kepada Dia, atas pengurusan yang Dia berikan, atas seluruh anugerah kasih karunia berlimpah-limpah itu. Atas semuanya itu kita merasa, oh, saya dilahirkan kembali. Jadi kalau kita sudah berulang kali mengatakan, ya memang kita harus dilahirkan kembali supaya kita bisa Tuhan sampai kita besok. Mengapa demikian? Karena dengan model kita sekarang, performance kita sekarang, cara hidup kita sekarang, dan sebagainya yang apa adanya kita sekarang, tidak mungkin kita ikuti. Dia melahirkan kita kembali sebab kita terikut kepada kematiannya yang mengalahkan dosa dan maut. Dosa kita telah selesaikannya dan maut telah ditaklukkannya untuk kita itu, sehingga kita beroleh
nama yang baru di hadapan Tuhan. Nama kita ada nama yang baru. Lalu datanglah Roh. Kemarin saya mengatakan dia inkarnasi menjadi Roh. Kalau dia Allah inkarnasi menjadi Yesus. Lalu inkarnasi dia menjadi Roh. Supaya apa? Baik firman dan rohnya bisa masuk ke dalam kita dan tinggal di dalam kita. Dan kita di dalam dia karena dia adalah firman dan dia adalah timbal balik. Kelahiran kita kembali itu membuat kita maju lagi. Kemajuan kita inilah yang menjadi modal kita untuk berdoa dan bersyafaat dan menyembah, memuliakan Tuhan. Yaitu apa? Yaitu kita memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Dia. Oh, saya mempunyai pengharapan yang kokoh, maka aku memberanikan diri untuk membuat doa syafaat ini. Sebab doa syafaat ini bukan untuk diriku, karena bukan saya tidak hidup egois. Saya hidup untuk kebersamaan. Saya mau hidup dalam persekutuan. Saya mau Tuhan juga memberkati aku, lalu saya harus memberkati orang lain. Melalui apa? Saya memiliki pengharapan yang kokoh ke dalam Tuhan. Atas dasar pengharapan yang kokoh pada Tuhan, saya memberanikan diri untuk turut serta di dalam berdoa kepada Tuhan. Dan kami bersama-sama berdoa. Karena memenuhi firman Tuhan. Bila kamu kumpul 2-3 orang dalam nama Dia, hadirannya turun hadir. Dia mendengar. Kemanapun kita pergi, di situ Dia ada, karena Dia Maha Besar. Dalam keadaan macam apapun kita keadaannya, Dia Maha Kuasa. Maha Dia. Yang kedua, oleh karena kita sudah dilahirkan kembali atas perintah Tuhan, atas kehendaknya kita dilahirkan. So kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat melihat kerajaan surga. Maka kita harus dibaharui, dibuatnya baru. Yang kedua, kita memiliki kasih yang sempurna. Oleh karena begitu besar kasih Tuhan, maka Dia rela dengan segala kerelaan yang mengampuni kita, yang menembus kita, membersihkan kita, yang turun ke dalam kerajaan maut untuk mengalahkan si maut dan kerajaannya. Kasih yang sempurna itu sudah kuterima dan kumiliki. Saya mempunyai kasih yang sempurna dari Tuhan, dan oleh karena kasih itu saya berhak untuk berdoa. Maka saya berdoa. Ku cari Dia di dalam doa, apalagi bersama-sama. Yang ketiga, oleh karena aku sudah dilahirkan kembali dan aku boleh menjadi anak-anaknya. Kenapa? Karena siapa yang percaya kepadanya, dilantiknya menjadi anak-anak. Maka aku melakukan firman-Nya tepat dan benar. Saya melakukan firman-Nya tepat dan benar. Saya berbuat sesuai dengan apa yang saya harapkan dan sesuai dengan kasih-Nya yang sempurna. Maka saya melakukan firman. Saya menjadi pelaku firman. Karena saya pelaku firman, maka saya berani berdoa. Keempat,
segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Firman-Nya mengajar seperti itu. Maka saya berkemenangan di dalam hal itu. Karena saya beriman yang berkemenangan kepada di dalam nama Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah Roh. Maka saya berani berdoa. Jadi bukan dalam bahasa dunia ini berkata gini, nothing tulus. Itu jangan pakai seperti itu. Nothing tulus. Bukan. Jadi kita adalah hidup yang berharga, bernilai. Kalau kita tidak bernilai di hadapan Tuhan, masakan Dia mau mati buat kita? Karena kita sangat berguna di hadapannya. Kita berharga di pemandangan Tuhan. Selain daripada di rumah Bapa banyak tempat, tapi kita berharga. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pergunakanlah waktu yang ada berdoa. Amin. Jangan bermain-main. Atau kau jangan mau dipermainkan. Atau kau jangan mempermainkan orang. Serius. Karena begitu besar kasihnya. Serius sekali Tuhan itu. Sampai Dia rela inkarnasi pada hari Pentakosta. Ya. Jadi Dia inkarnasi menjadi roh. Supaya pemberitaan firman itu bisa dilakukan secara simultan. Sehingga orang percaya sekaligus 3.000, besok 15.000, dan selanjutnya dan selanjutnya. Haleluya. Amin. Amin. Besok lusa kita ulang lagi. Terus. Jadi serius. Tuhan sangat serius, maka kita pun sangat serius. Sampai di sini. Lalu giliran juga. Saya mengajak umat berdiri semua. Mari kita nyanyikan sebuah pujian untuk Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua
Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita sama-sama menyebutkan doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nama-namanya. Amin. 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 Saya persilakan untuk kembali. Mari kita bersatu. Saat teduh selesai. Selamat berjuang. Selamat berjuang.